Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Angelia Soehardini dalam mata pelajaran Administrasi Umum. Kali ini saya akan membahas tentang jabatan, tugas, dan uraian pekerjaan pada kegiatan administrasi. Kalau mau lihat materinya, yuk kita lanjut. Yang pertama, pengertian jabatan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, jabatan adalah pekerjaan atau tugas dalam pemerintahan untuk organisasi, fungsi, tugas, dan jawatan. Setiap jabatan memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda-beda. Pada umumnya diisi oleh orang-orang yang telah lulus kualifikasi dan standar perusahaan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa jabatan merupakan kedudukan pegawai dalam struktur organisasi yang memiliki kemampuan pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang bertanggung jawab sesuai dengan kualifikasi berdasarkan standar yang ada di perusahaan itu sendiri dengan fungsi yang spesifik. Yang kedua ada jenis-jenis jabatan. Jabatan pertama adalah pemimpin kantor. Biasanya pemimpin kantor juga disebut sebagai kepala kantor atau direktur. Direktur adalah orang yang memantau dan bertanggung jawab terhadap kelancaran aktivitas kantor. Selain itu, tugas direktur juga mengatur pembagian tugas personil, mekanisme kerja, dan perlengkapan kantor lainnya. Yang kedua, ada jabatan manajerial. Nah, jabatan ini adalah orang-orang yang memimpin dalam pelaksanaan pekerjaan dengan menjalankan fungsi-fungsi manajemen seperti planning, organizing, actuating, dan controlling. Selanjutnya ada staf atau pembantu ahli. Nah, di jabatan ini diisi oleh para tenaga ahli di bidangnya. Mereka bertugas untuk membantu administrator dan manajer dalam melaksanakan pekerjaan kantor. Contohnya staf akuntan dan staf pemasaran. Selanjutnya ada kepala personalia atau HRD. Nah, orang yang memiliki jabatan ini biasanya bekerja di bagian khusus kepegawaian. Mereka bertugas untuk menentukan tenaga kerja yang sesuai dengan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Selain itu, HRD juga mengatur dan mengkoordinasi hak-hak pegawai, seperti jatah cuti pegawai, santunan kesehatan pegawai, dan lain-lainnya, semua yang berhubungan dengan pegawai. Lalu, berikutnya ada kepala tata usaha atau administrasi. Kepala tata usaha adalah orang yang menentukan garis-garis besar kebijakan dan tujuan yang harus dijalani kantor, serta memberikan pelayanan teknis dan administrasi ke semua satuan unit. Tugas tata usaha meliputi perencanaan, pelaporan, kepegawaian, dan lain-lainnya. Terus selanjutnya ada jabatan struktural. Jabatan struktural secara tegas diatur dalam sebuah organisasi. Jabatan struktural memiliki beberapa tingkatan, dari yang terendah yakni eselon 4B dan yang tertinggi adalah eselon 1A. Contoh jabatan struktur pada Pemda atau pemerintah daerah adalah gubernur, wali kota atau bupati, dan kedudukan yang terendah adalah sekretaris lurah. Gitu. Dan yang terakhir adalah jabatan fungsional. Jika jabatan struktural diatur secara tegas dalam organisasi, tidak demikian dengan jabatan fungsional. Mereka secara teknis, jabatan fungsional tidak tercantum dalam struktur organisasi. Namun, jabatan ini tetap memiliki tugas pokok dan tanggung jawab yang sangat penting. Nah, contoh dari jabatan fungsional adalah para PNS atau pegawai negeri sipil di berbagai bidang. Misalkan
dosen, atau guru di bidang pendidikan, serta dokter di bidang kesehatan. Oke, lanjut. Yang ketiga adalah analisis jabatan. Oke, pengertian analisis jabatan. Analisis jabatan adalah kegiatan untuk menganalisis macam-macam pekerjaan yang harus dilakukan. Bagaimana cara pengerjaannya dan alasan pekerjaan tersebut harus dilakukan, dan juga merupakan pedoman untuk penerima dan penetapan pegawai, serta pedoman kegiatan lainnya dalam lingkungan pegawai. Nah, pengertian analisis jawaban menurut para ahli adalah menurut Dr. Andes M. Manulang, proses untuk membuat uraian sedemikian rupa sehingga dari uraian tersebut dapat diperoleh keterangan yang diperlukan untuk menilai kebutuhan akan jabatan tersebut. Lalu menurut Profesor Dr. Kamarudin, proses untuk memperoleh fakta jabatan yang berhubungan biasanya dianalisis jabatan tersebut mencakup penciptaan pernyataan tertulis yang terpisah. Yang ketiga, menurut Dr. Andes Mukijat, hal yang penting dalam manajemen kepegawaian karena hasilnya dapat digunakan dalam hampir semua kepegawaian. Oke, lanjut. Langkah-langkah dalam melakukan analisis jabatan. Yang pertama, melakukan kajian organisasi secara keseluruhan dan disesuaikan dengan tiap jabatan yang ada dalam suatu organisasi. Yang kedua, menentukan langkah menganalisis dalam organisasi. Yang ketiga, memilih penggunaan teknis-teknis analisis jabatan. Yang keempat, menyiapkan spesifikasi jabatan. Selanjutnya, hasil analisis jabatan yang akan memberikan informasi yang berkaitan dengan deskripsi pekerjaan. Merupakan suatu daftar yang memberikan gambaran terkait tugas, wewenang, dan tanggung jawab pekerjaan. Terus spesifikasi pekerjaan yang merupakan daftar yang diisi informasi tentang pengetahuan, kemampuan, dan karakteristik lain yang harus dimiliki seorang yang berkaitan dengan posisi jabatannya. Dan terakhir, desain pekerjaan. Ini merupakan proses perencanaan pekerjaan dengan menentukan tugas dan metode, serta hubungan pekerjaan tersebut dan pekerjaan lain dalam perusahaan. Manfaat analisis jabatan. Yang pertama, pengrekrutan dan seleksi pegawai. Kedua, kompensasi gaji pegawai. Ketiga, evaluasi jabatan. Keempat, penilaian prestasi kerja pegawai. Kelima, latihan. Keenam, promosi dan penempatan pegawai. Ketujuh, organisasi. Dan yang terakhir, penyederhanaan pekerjaan. Metode analisis jabatan. Pertama adalah kuesioner, yaitu pengumpulan data yang menggunakan daftar pertanyaan yang sudah disusun sebelumnya, kemudian diberikan kepada pegawai untuk diisi. Yang kedua adalah pengamatan, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan mengamati langsung cara bekerja pegawai dalam melaksanakan tugasnya. Yang ketiga adalah wawancara, pengumpulan data dengan
pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya, lalu mencatat jawaban yang nantinya diolah menjadi informasi. Dan yang terakhir adalah penulisan laporan pekerjaan secara singkat. Yang keempat adalah jabatan administrasi dan uraian tugasnya. Oke, lanjut ya. Yang pertama, office administratif atau administrasi kantor. Menurut Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI), seorang administrasi kantor bertugas melaksanakan fungsi resepsionis dan tugas-tugas administrasi. Tugas-tugas administrasi tersebut meliputi: pertama, menerima dan meneruskan telepon masuk kepada pihak yang dituju. Kedua, menerima dan mengantarkan tamu. Yang ketiga, membuat naskah sederhana, lembar kerja, dan bahan presentasi melalui pemakaian software yang disesuaikan. Yang keempat, menggunakan peralatan kantor seperti mesin fax dan mesin fotokopi. Lalu, seorang staf administrasi kantor tidak bertanggung jawab kepada pekerjaan orang lain. Yang kedua, junior administrative assistant atau sekretaris junior. Sekretaris junior memiliki tugas yang tidak jauh berbeda dengan staf administrasi kantor. Tugas-tugasnya meliputi: pertama, menerima dan mengantarkan tamu. Yang kedua, membuat dokumen lembar kerja dan bahan presentasi melalui pemakaian software yang disesuaikan. Yang ketiga, menggunakan internet untuk mencari data. Yang keempat, melakukan pengarsipan dan memasukkan data. Yang kelima, menggunakan peralatan kantor seperti mesin fotokopi dan mesin fax. Serta tugas sekretaris junior adalah melakukan fungsi resepsionis. Yang ketiga, administratif asisten atau sekretaris. Nah, sekretaris merupakan posisi yang berperan menjalankan tugas-tugas yang mendukung administrasi bisnis dan memerlukan pengalaman tambahan, serta dibawahi oleh beberapa penyelia. Seorang sekretaris dituntut untuk memiliki beberapa keahlian. Nah, keahlian yang harus dimiliki adalah: yang pertama, menguasai komputer dengan baik. Kedua, memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Dan yang ketiga, memiliki jiwa kepemimpinan yang tinggi. Nah, sementara itu, tugas-tugas seorang sekretaris adalah: pertama, menggunakan peralatan kantor, baik mesin fax, mesin fotokopi, printer, scanner, LCD, dan OHP. Yang kedua, menerima dan mengantarkan tamu. Yang ketiga, menerima dan meneruskan telepon masuk kepada pihak yang dituju. Oke. Yang keempat, eksekutif administratif asisten atau sekretaris eksekutif. Sekretaris eksekutif merupakan posisi yang berperan menjalankan tugas-tugas yang mendukung administrasi manajemen bisnis dan membawahi beberapa sekretaris. Seorang sekretaris eksekutif bertugas untuk mendukung kegiatan administrasi manajemen. Untuk menjalankan tugasnya dengan baik, seorang sekretaris eksekutif harus memiliki kualifikasi. Dan yang pertama adalah keterampilan yang ekstensif dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen administrasi dengan menggunakan beberapa metode. Hal ini dilakukan karena seorang sekretaris eksekutif dapat meminimalisir terjadinya masalah dalam penyelesaian pekerjaan di kantor. Dan yang kedua, berjiwa kepemimpinan yang tinggi. Karena seorang sekretaris eksekutif harus membawahi beberapa sekretaris, jadi sekretaris eksekutif harus memberikan pengarahan
dan memberi instruksi secara jelas, sehingga administrasi di kantor dapat terlaksana dengan baik dan efisien. Dan yang terakhir adalah kemampuan berkomunikasi yang tinggi. Sekretaris eksekutif akan berinteraksi dengan seluruh manajemen, termasuk dengan para pemimpin. Dengan demikian, kemampuan berkomunikasi yang sangat baik merupakan suatu keharusan. Jadi inilah kualifikasi yang dimiliki oleh sekretaris eksekutif. Yang kelima, ada office manager atau manajer kantor. Manajer kantor merupakan posisi yang menjalankan tugas-tugas yang mendukung administrasi manajemen perusahaan yang membawahi beberapa sekretaris. Seorang manajer dituntut untuk memiliki kemampuan sebagai berikut. Yang pertama, memiliki keterampilan yang ekstensif dalam menerapkan prinsip-prinsip manajemen administrasi dengan menggunakan beberapa metode. Yang kedua, memiliki kemampuan memimpin tingkat atas. Yang ketiga, memiliki kemampuan tinggi dalam menggunakan dana dan memaksimalkan sumber daya kerja. Selain itu, tugas seorang manajer di kantor meliputi yang pertama, mendukung kegiatan administrasi manajemen perusahaan. Yang kedua, menjamin kelancaran manajemen perusahaan sesuai dengan visi dan misi organisasi. Dan yang ketiga, melaksanakan kegiatan eksternal untuk memastikan manajemen organisasi sesuai dengan harapan pelanggan. Oke, sampai di sini materi yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih karena sudah mau belajar bersama. Dan mohon maaf bila ada kesalahan dalam penyampaian materi ini. Sampai jumpa di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.